Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam lawan corona. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Pius Manalu selaku Ketua Umum LSM Perkara Pemerhati Kinerja Aparatur Negara. Kami dari LSM Perkara sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya untuk melawan virus corona dan juga penanganannya. Kami juga mengapresiasi social distancing dan seterusnya yang dilakukan oleh pemerintah guna memblok penyebaran daripada virus corona yang sangat meresahkan seluruh dunia. Namun kami juga memohon kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam seluruh tingkatan, supaya memberikan sosialisasi yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya tentang bagaimana sebetulnya penyebaran daripada virus corona ini, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah. Kami melihat bahwa beberapa langkah pemerintah atau kebijakan yang dilakukan pemerintah justru membuat panik, membuat masyarakat resah akibat pemahaman yang kurang jelas di masyarakat. Jadi terkesan kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan yang panik. Tentang penggunaan masker misalnya, sebelumnya Menteri Kesehatan menyatakan bahwa penggunaan masker itu hanya kepada orang yang sakit atau yang terinfeksi virus corona. Namun dalam perjalanannya bahwa sekarang ini seluruh masyarakat harus menggunakan masker. Bahkan sudah dilakukan razia yang tidak menggunakan masker. Lalu sebenarnya yang mana yang harus dituruti oleh masyarakat? Salah satu contoh misalnya kalau kita lihat di beberapa media bahwa dengan razia misalnya ketika orang dalam satu mobil duduk berdampingan, maka dirazia yang satu harus duduk di belakang padahal keduanya sudah menggunakan masker. Apakah di rumahnya mereka dalam konteks satu mobil duduk berdampingan sebagai suami istri mereka tidak berdampingan? Lah, kebijakan-kebijakan ini membuat resah masyarakat sehingga tidak tahu sebetulnya penyebaran virus corona ini lewat apa. Para ahli menyatakan bahwa penyebaran virus corona ini melalui droplet yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui 3 jalur, yaitu mulut, hidung, dan mata. Lalu akibat kepanikan itu, masyarakat menjadi tutup sana, tutup sini, sehingga ketika masyarakat lain masuk ke daerahnya dianggap sudah sebagai musuh, dianggap sudah terkena semua terinfeksi virus corona. Inilah yang membuat dalam pengamatan kami menjadi masyarakat itu panik. Kami juga melihat bahwa para ahli yang menyatakan diri ahli virus menyatakan bahwa virus ini tidak hidup di udara. Lalu kenapa semua orang harus di mana-mana memakai masker? Tidak hidup juga di benda mati dalam waktu yang terus-menerus. Lalu inilah yang kita harapkan pemerintah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya sehingga di masyarakat tidak membuat bingung dan tidak membuat panik. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini,
berbagai langkah sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat, daerah, maupun sampai pemerintahan, jajaran pemerintahan yang terendah. Namun kebijakan-kebijakan itu justru menimbulkan kepanikan dan stres. Sementara menurut para ahli virus menyatakan belum ada obat daripada virus corona ini. Salah satunya adalah kita harus meningkatkan imun atau kekebalan tubuh atau antibodi kita sehingga bisa melawan virus corona yang masuk ke dalam tubuh kita. Untuk meningkatkan imun, maka hindari stres, hindari kepanikan. Itulah yang selalu disuarakan oleh para ahli-ahli virus. Untuk meningkatkan imun atau kekebalan tubuh atau antibodi, beberapa ahli menyatakan bahwa kita harus mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, vitamin D melalui berjemur. Lalu kami melihat kenapa pemerintah tidak konsen dalam mengadakan vitamin E, vitamin C ini kepada masyarakat. Malah konsen selalu memblok dan memblok. Kami juga menyarankan kepada pemerintah supaya betul-betul rapid test yang digadang-gadang bisa membedakan mana masyarakat yang terinfeksi, mana yang masyarakat yang belum terinfeksi, itu betul-betul bisa nyampe ke tingkat terendah di masyarakat itu, yaitu di tingkat RT RW, sehingga terpisahkan antara masyarakat yang terinfeksi maupun masyarakat yang belum terinfeksi. Persoalan akan muncul ketika terinfeksi, lalu dibawa kemana? Nah, inilah yang harus kita sikapi bersama menurut kami. Dengan demikian, penyebaran rantai ini bisa kita atasi dengan cepat dan akurat. Kami juga rindu kemana para peneliti Indonesia ini yang seharusnya melakukan penelitian secara cepat dan akurat terkait tentang penyebaran yang sebenarnya tentang virus corona ini, sehingga masyarakat tidak panik, pemerintah tidak panik. Kita akan bangga ketika para peneliti bangsa ini bisa menemukan vaksin atau obat daripada virus corona ini, atau minimal dapat menyimpulkan dengan tepat penyebaran dari virus corona ini secara tepat dan akurat. Kami khawatir, sangat mengkhawatirkan pada musim pancaroba ini akan muncul penyakit-penyakit yang mirip ciri-cirinya dengan virus corona ini, seperti flu, demam, tipus, dan demam berdarah. Lalu masyarakat karena panik, karena paranoid, maka tidak mau lagi memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Karena di masyarakat timbul satu asumsi, ketika ada gejala-gejala ini dan dibawa ke rumah sakit, maka mereka akan diisolasi. Nah, ini akan menjadi bahaya besar. Lalu ketika mereka katakanlah terkena tipus, terkena daripada demam berdarah, karena ketakutannya menuju rumah sakit untuk diisolasi, lalu dia bertahan di rumahnya. Nah, ini tentunya menjadi harus kita pikirkan bersama tentunya, supaya bisa masyarakat itu juga tidak memiliki ketakutan yang luar biasa yang menimbulkan dirinya menjadi drop, yang menimbulkan dirinya menjadi daya tubuhnya akan berkurang. Jadi para ahli juga tentunya harus sepaham dan sekata dalam menyikapi virus corona ini supaya tidak timbul hal-hal yang membuat masyarakat itu lebih khawatir. Karena masyarakat, salah satu contoh kemarin, ada masyarakat yang mau memeriksakan dirinya ke rumah sakit karena panas, tapi dia takut dijadikan menjadi ODP, dijadikan menjadi PDP. Padahal belum tentu penyakitnya adalah terkena virus corona atau terinfeksi virus corona. Oleh karena itu, tentunya perlu sosialisasi yang mendasar terutama dari pemerintah di bidang kesehatan yang akan melakukan ini semua, sehingga tidak akan terjadi lagi di masyarakat paranoid yang luar biasa. Kami juga meminta supaya pengalihan beberapa anggaran pembangunan untuk
penanganan virus corona maupun terhadap dampaknya tidak disalahgunakan oleh para pengambil kebijakan, oleh para pengambil keputusan. Marilah kita bersama-sama bahwa melihat penyebaran virus corona ini dengan dampaknya menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Kalau itu sampai terjadi, ada para pelaku kebijakan, ada para pelaku pembuat keputusan melakukan penyelewengan terhadap pengalihan anggaran kepada penanganan virus corona dan penanggulangan dampaknya, maka kami menyarankan kepada aparat penegak hukum supaya dihukum mati saja. Karena ini menari-nari di atas penderitaan orang lain. Kami juga memohon kepada pemerintah di semua tingkatan, hendaklah membuat kebijakan yang bersifat anggaran atau bantuan atau hibah dalam penanganan bantuan corona ini ke masyarakat. Tentunya juga begitu mengumumkan kebijakan tersebut, mengumumkan juga mekanismenya supaya tidak mekanisme untuk mendapatkan bantuan tersebut, sehingga masyarakat tidak bingung, aparatur di bawah tidak bingung. Karena beberapa waktu yang lalu, salah satu contoh, ketika Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa akan memberikan bantuan 500.000 per kakak, di mana 150.000 berupa uang tunai dan 350.000 berupa sembako. Lalu kami tanyakan kepada aparat di bawah, menyatakan belum tahu mekanisme yang sebenarnya. Ketika masyarakat bertanya, belum tahu mekanisme yang sebenarnya. Oleh karena itu kami berharap bukan hanya di Jawa Barat, tetapi di semua pemerintahan ketika membuat kebijakan bantuan, hendaklah tentunya juga sudah mengumumkan mekanismenya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Oleh karena itu kita sepakat bahwa virus corona ini adalah musuh kita bersama. Marilah kita bersama-sama juga di luar usaha-usaha yang kita lakukan, maka terutama juga kepada kami himbau kepada seluruh kepala desa ya di seluruh Indonesia, ketika diberikan kebebasan untuk mengalihkan anggaran dana desa untuk penanganan virus corona dan dampaknya, juga jangan bermain-main. Tentunya ingat bahwa dana desa itu disalurkan ke masyarakat berdasarkan musyawarah desa. Maka lakukanlah terlebih dahulu musyawarah desa mana yang terbaik untuk masyarakat itu sendiri, sehingga betul-betul pengalihan dari dana desa yang tadinya untuk pembangunan menjadi penanganan virus corona dan dampaknya bisa dirasakan masyarakat itu sendiri di seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya, marilah kita bersatu berdoa, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk berkenan segera mencabut bencana ini dari dunia, sambil kita menjaga kesehatan kita masing-masing, keluarga, sehingga masyarakat secara menyeluruh dapat sehat kembali dan mengikuti arahan-arahan yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah teruji, terukur, tepat, secara baik. Kami dari keluarga besar LSM Perkara menyampaikan, mari kita lawan corona secara bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.